Semuanya UMKM roti itu ada 58 UMKM, Pak. UMKM Khusus untuk bergerak di roti. di roti khusus Kecamatan Ciganda Mekar. Nah Pak, ini dari jumlah 58 Pak, yang masih eksis berapa Pak? Mungkin sekitar 50%-nya karena sudah 1 tahun ini ekonomi sangat, daya belinya sangat rendah. Desa Citelang, Kecamatan Ciganda Mekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang dikenal dengan Kampung Roti kini terancam punah. Hal itu menyusul dengan berkurangnya jumlah pelaku UMKM yang bergerak di pembuatan roti. Jumlah pabrik roti di desa kami sebelumnya ada sebanyak 58 unit, tapi sekarang tinggal 50% yang berproduksi di bidang UMKM tersebut, kata Arifin, pengusaha roti yang kebetulan ketua Koperasi Roti Sadaya saat berbincang dengan Tribun di pabrik roti desa setempat, Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024. Desa Sangarmula ini kan terkenal dengan desa kampung roti ya Pak. Tuh. Nah itu bisa dijelaskan Pak, sehingga banyak UMKM yang memang melibatkan banyak warga dan menekan angka pengangguran pemerintah Pak. Karena di Sangarmulya sendiri UMKM lebih daripada 10 UMKM roti, khususnya di Dusun Citelang yang pada umumnya tersebar ada di Karangmuncang. Semuanya UMKM roti itu ada 58 UMKM Pak. UMKM Khusus untuk bergerak di roti. di roti khusus Kecamatan Ciganda Mekar. Nah Pak, ini dari jumlah 58 Pak, yang masih eksis berapa Pak? Mungkin sekitar 50%-nya karena sudah 1 tahun ini ekonomi sangat, daya belinya sangat rendah, banyak yang gulung tikar. Ya kalau saya sekarang masih alhamdulillah lah masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Cuman ya daya belinya memang lagi menurun. Dengan posisi bertahan ini artinya ada pengurangan dari jumlah produksi Pak atau gimana Pak? Ya sudah tentu itu pengurangan produksi, berarti kan pengurangan karyawan juga. Saya juga bulan kemarin mengop 4 karyawan. Berkurangnya jumlah pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan olahan itu disebabkan banyak faktor. Faktor penurunan terjadi hingga pelaku UMKM gulung tikar alias bangkrut sebabnya banyak juga. Di antaranya dari harga bahan baku yang semakin naik dan biaya produksi yang tidak tertutup, katanya. Selain penyebab dari bahan baku, kata Arifin, banyaknya pabrik roti kelas menengah ke atas pun menjadi pesaing bisnis. Dari kestabilan Pak, pada umumnya berapa sih Pak jumlah produksi yang biasa dilakukan? Ya kalau lagi normal produksi itu sampai 2,5 kintal. 2,5 kintal. Sekarang paling 1,5 kintal. Rata-ratanya itulah sekarang. Nah sedang untuk penjualan roti gimana Pak? Sekarang kan banyak juga pabrik roti di mana-mana nih Pak. Semua wilayah perrotian, dunia perrotian sedang tidak baik-baik. Dunia perrotian Iya, kayak daya belinya lemah. Nah Pak, ini pemesanan kemana aja sih Pak? Kalau lagi normal mah, contoh pengiriman ke Cianjur itu seminggu bisa 2 kali, sekarang mah bisa seminggu, bisa 10 hari baru pesan lagi. Artinya kan di lapangannya memang daya belinya sedang menjerit. Apalagi dengan kenaikan bahan-bahan. Betul, bahan seperti minyak, terigu, gula. Sekarang minyak berapa Pak? Minyak kalau yang refill 200 ribuan per dus. Ya jatuhnya mungkin ke 19.000 lah. 19.000 ya. 18.000, 19.000. Gula di 800.000 per sak. Terigu di 240. Nah, UMKM sedang menjerit. UMKM ya Pak. Nah Pak, ini dari sejak kapan Pak
terancam ataupun memang tinggal 50% dari 50 UMKM yang bergerak di usaha roti ini, Pak? Di tahun ini, Di tahun ini? di tahun mulai Januari ke sini. Oh, sudah 1 tahun Iya, ya? baru 1 tahun. Nah. Ya, saya berharap sih dengan pemerintahan yang baru, presiden kita yang baru, Bapak Prabowo, bisa mengangkat UMKM kembali lancar, maju. Semoga ya dapat perhatian dari kepala negara kita, Bapak Presiden. Nah, ini kan juga bagian dari makanan bergizi juga ya, Pak? Betul. Untuk harga roti berapa, Pak? Kalau saya buat yang bandrol 2.000, Oh, 2.000 sampai 2.000 sama 3.000. Ada yang 1.000-an juga, ada teman-teman ada yang 1.000. Ada yang ya gimana pasarnya sih. Kalau saya lebih ke motoris. Jadi yang terjangkau oleh masyarakat kecil. Oh, artinya pengiriman sama motor gitu, Pak? Iya, betul. Nah, Pak, ini kan belakangan juga berdiri koperasi pengusaha roti ya, Pak? Betul. Nah, selama ini gimana, Pak, nih? Kopersada selama ini vakum karena ya banyak yang berguguran sih UMKM-nya. Jadi sekarang di-off dulu lah untuk koperasinya, lebih fokus ke masing-masing dulu lah. Kan Kopersada juga menangani misal dengan ada gangguan yang tidak diinginkan. Betul. Tapi tetaplah kalau ada namanya teman anggota di Kopersada ya masih tetap kita bantu. Nah, usaha ini sejak kapan, Pak? Saya berdiri belajar usaha tuh dari 2003. 2003. Sekarang 2024 ya, Iya. Pak? Sudah berarti 21, Pak? 21 tahun berjalan ya. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Nah, merasakan puncak, Pak, kejayaan usaha roti, Pak, dari 2003 sampai sekarang itu di tahun berapa, Pak? Puncak kejayaan saya pribadi itu di tahun 2008 sampai 2014. Setelah itu turun tapi semua. Itu dari apa, Pak, penyebabnya, Pak? Mungkin dari faktor saingan juga ya, rezekinya dibagi-bagi karena tadinya di sini aja di Sangkan Mulia khususnya baru 2 pabrik, sekarang kan udah puluhan pabrik UMKM, jadi ya mungkin rezekinya dibagi-bagi, dampaknya sih dari situ. Untuk pemasaran aman, Pak? Kalau pemasaran saya nggak jauh-jauh, saya ada ke Cianjur, ada Bandung, ada ke Ciamis, ada ke Jakarta. Saya ke kota besar sebenarnya, Pak, kalau pemasaran. Ya cuman berhubung sekarang ya banyak lah yang UMKM yang berdiri, UMKM kecil-kecilan yang tadinya karyawan, buka usaha sendiri. Ya seperti itu sih kalau puncak jaya-jayanya itu saya di 2008 sampai 2014. Oh, banyak karyawan yang memang pernah kerja di sini? Tuh, karyawan saya aja udah beberapa orang sih yang berdiri. Jadi, banyaknya pelaku UMKM yang bangkrut itu akibat produk roti kelas atas beredar di lingkungan masyarakat, kemudian harga jual dan kemasan mereka lebih menarik. Nah, bisa dibayangkan bagaimana roti kelas perusahaan melawan pelaku UMKM tingkat desa, katanya. Sebab lain, kata Arifin, kurangnya perhatian dari pemerintah dalam melakukan pembinaan dan menjamin pasokan bahan baku dengan harga stabil. Ya, untuk pemerintah kami ingin diperhatikan dari pembinaannya sebagai pelaku UMKM dan jaminan kebutuhan bahan baku, itu harga minta stabil dan ketersediaannya pasti, katanya. Akibat banyaknya pelaku UMKM yang bangkrut dalam usaha pembuatan roti, Arifin mengatakan bahwa tidak sedikit karyawan atau pekerja yang kena dampak dengan pemutusan hubungan kerja. Dampak dari pabrik roti bangkrut itu PHK. Karena kami khawatir juga biaya produksi tidak sesuai, terus di sisi lain untuk pemenuhan hajat hidup karyawan dan keluarganya gimana? Katanya, karena kondisi itu, pengurangan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja terpaksa dilakukan.